Selamat siang para Tribuners. Hari yang luar biasa ini merupakan hari yang sangat spesial. Saya bersama Pak Indra, kuliner trainer yang terkenal dari Kota Medan dan Sumatera Utara, bahkan namanya sudah Indonesia. Dan hari ini saya bersama Pak Indra di acara Bedah Bisnis bersama Tribuns Medan. Acara ini diselenggarakan oleh Tribuns Medan dan menjadi acara tetap ya untuk membedah bisnis bagi sahabat bisnis profesional, para Tribuners. Semoga apa yang dibicarakan ini akan bermanfaat bagi pebisnis di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia, dan bermanfaat bagi orang banyak. Betul. Pak Indra adalah seorang kulinerpreneur yang sudah luar biasa sekali. Banyak bisnis-bisnis yang berhasil dikembangkan oleh beliau, dan juga seorang ahli di bidang digital marketing. Followernya banyak sekali. Ini kita harus sharing banyak mengenai strategi sukses untuk bisnis kuliner ya, supaya bisa membantu banyak UMKM di Indonesia, walaupun di pandemik ini bukan menjadi masalah dan menjadi growth bagi kita. Kesempatan semua. malah. Menjadi kesempatan. Mungkin saya salam kenal kembali semua para Tribuners. Nama saya Indra. Saya seorang pengusaha kuliner, juga seorang yang sangat aktif di dunia digital industri, yaitu mungkin kebanyakan baginya di dunia kuliner. Jadi saya juga dikenal sebagai Instagramnya di Kuliner Medan, YouTube-nya di Kuliner Medan, dan dari dulu memang kerjaan saya keliling kuliner gitu, karena asik ya? Asik, hobi, dan juga memang dari sejak SMA sudah memang senangnya di dunia kuliner. Jadi total sekarang sudah 25 tahun lah di bidang kuliner. Jadi boleh dibilang seperempat abad ya. seperempat abad itu sudah di bidang kuliner, dan memang sudah mendalami lah ya, dari kebetulan dari kerja, dari cuci piring, dari ngangkat, dari kasir, menjadi servis, menjadi manajer restoran, sampai balik ke Medan, jualan di tepi jalan Dr. Mansur. Luar biasa. Buka di mall, tutup lagi. Habis itu juga menjalankan ragam usaha kuliner, baik dari yang kecil sampai besar. Jadi semuanya saya lewatin ya, sambil juga belajar dan sambil juga ibaratnya kalau kata serunya menafkahin diri ya, gitu. Saat ini Pak Indra sudah berapa banyak bisnis dan brand yang Bapak kelola? Kalau secara kelola, baik secara aktif itu mungkin ada 40-an brand, Pak. Luar biasa. 40 brand itu adalah chains atau bagaimana? Kebetulan ada yang satuan, ada yang beberapa cabang, habis itu juga ada yang benar-benar aktif secara digitalnya doang, dan ada juga yang memang benar-benar invest juga. Jadi ada yang sebagai outsourcingnya. Jadi tapi urusan kita ya bersama dengan brand-brand tersebut untuk meningkatkan gimana kemajuan di zaman pandemi, before pandemi, setelah pandemi apa yang mesti kita lakukan. Begitu banyak hal yang mesti kita persiapkan, Pak. Gitu. Ini Pak Indra, alasan Bapak memilih bisnis kuliner, kenapa bukan yang lain? Saya rasa panggilan ya gitu ya. Saya rasa sejak SMA itu memang saya sudah kepingin banget jadi chef. Saya sangat kepingin banget jadi chef. Pada saat sekolah itu memang di chef atau? Enggak, saya dulunya sekolah di Medan, SMA Stomo, saya masih tentunya dengan anak muda, dengan kegalauan 1001 ya kan. Jadi kita tidak tahu mau ngapain, tapi kita tahu apa yang kita senengin. Jadi salah satu ketika saya melihat ketika orang masak itu, saya benar-benar senang dan saya pingin ikut terjun. Jadi pernah di tahun 90-an itu saya mintanya pingin jadi chef. Tapi kalau orang tua katanya mau jadi tukang nasi goreng, tukang kue tiaw goreng gitu. Persepsi orang tua di tahun 90-an itu nggak sekeren Master Chef ataupun chef-chef internasional sekarang. Karena tentunya informasi dulu sangat jarang ada. Jadi akhirnya tetap saya kepingin jadi di dunia F&B. Cuman karena dia bilang nggak boleh jadi tukang goreng-gorengan, tukang masak-masak. Ya udah, saya pilihnya jatuhnya ke bidang kedua yang sekarang saya gandrungin juga, yaitu digital, yaitu internet, gitu, yaitu komputer. Jadi saya belajarnya di dunia komputer cukup lama, sekitar 5 tahun, dan saya tetap aktif sampai sekarang di dunia digitalnya. Dan bahkan saya setup website pertama itu di tahun 98. Luar biasa ya. Berarti 22 tahun yang lalu. Iya.
bagaimana Pak Indra bisa melihat bahwa digital ini adalah the future of business and marketing or management? Ya, kembali lagi saya melihatnya bahwa memang digital ini sudah benar-benar masuk ya ke dalam urat nadinya kita keseharian. Karena kita gimana pun kita akan melihat handphone, kita melihat komputer itu sebagai salah satu tangannya kita. Sudah menjadi salah satu rekan kerjanya kita dibandingkan dengan rekan kerja yang manusia. Saya melihat banyak orang yang sudah digital aktif, temannya ya cuman komputer, temannya cuman handphone, dan saya pikir juga dan sekarang semakin meluas ke daerah-daerah, semuanya sudah mulai punya handphone yang lebih gampang akses internet, keadaan informasi teknologi internet kita juga semakin maju. Jadi saya merasa digital itu punya peluang besar. Dan terbukti ya, dan pandemi terbukti. ini adalah beberapa perusahaan yang masuk ke digital, itulah yang menjadi dewa penolong, bahkan bisa growth dan menjadi luar biasa ya, karena digital ini. Nah, Pak Indra, bisnis pertama di kuliner itu bisnis apa? Saya bisnis pertama itu bisnis benar-benar dari pertama itu kebab, Pak. Kebab? Di tahun mungkin 12-15 tahun lalu, Pak. Dan saya itu salah satu yang membawa kebab dari Surabaya ke Medan. Dan di situ saya belajar bahwa saya sedikit kecepatan. Mungkin anak muda ya, kadang-kadang suka kecepatan gitu. Gas terus. Tapi di situ kita belajar bahwa ketika kita memberikan produk sesuatu yang baru, itu butuh edukasi. Dan itu butuh waktu. Jadi kalau kita sebagai orang yang memang butuh duit untuk butuh cash flow untuk berjalan, saya rasa jangan bawa barang yang terlalu modern. Sehingga, jadi itu pelajaran saya yang pertama, Pak. Tapi saya syukur saya jalanin sekitar 2 tahunan, dan saya masih bisa jual barang dengan modal yang sama, saya masih bisa jual ke teman. Dan sehingga mereka yang melanjutkan, karena saya merasa ketika itu saya butuh mungkin pendapatan yang lebih banyak lagi. Jadi sehingga saya sedikit merasa, oh ini kayaknya cocoknya dijual ke orang gitu, dibandingkan dengan ditutupin gitu. Impact dari kecepatan terlalu cepat pada saat itu, impact-nya seperti apa? Apakah cash flow terganggu, operational quality? Orang tanya kebab itu apa? Jadi bayangin aja kalau 10-15 tahun itu orang tanya handphone itu apa? Ya itulah yang terjadi, Pak. Jadi kalau kita terlalu cepat membawa sesuatu produk datang, maka kita akan memberikan edukasi yang sangat panjang sehingga pasti akan mengganggu cash flow. Kecuali kita siap rugi untuk memberikan mereka rasa-rasa terus ya, tester terus gitu. Tapi saya rasa itu anak muda seharusnya jangan terlalu modern untuk mengajarkan sesuatu yang baru di kota yang mungkin semi modern. Yes. Jadi kebetulan karena di kota Medan mungkin update-nya kan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan kota Jakarta dan kota-kota Jawa lainnya. Jadi aku pikir itu menjadi pelajaran pertama saya. Ketika ini kebab itu saya jalanin gitu loh. Oke, Pak Indra, berarti kalau saya bisa evaluasi sedikit, artinya dalam bisnis itu perlu ada perencanaan, dan kemudian sebelum bisnis itu dikembangkan, perlu ada satu periode untuk evaluasi ya. Betul, feasibility study, dan kemudian sudah ready dari segi aspek SDM, financial dan sebagainya, baru kemudian dikembangkan secara masif seperti itu. Betul. Nah, kemudian next Pak, bagaimana bisa sampai 40? Ini luar biasa sekali. Bisnis apa yang Bapak melihat kuliner itu the best, dan kemudian kenapa harus dari segi margin, apakah kita berbisnis kuliner itu yang pertama apakah dari taste, dari hobi, dari margin, dari market size, atau dari ada dorongan dari teman-teman? Oke. Biasanya seperti apa? Basic bisnis kuliner itu sangat simple ya, karena itu sangat easy to entry, Pak. Jadi bagi pengusaha siapapun, bagi teman-teman yang di sini mendengarkan pun semuanya, saya rasa semuanya akan merasa very easy to entry. Karena punya modal 1 juta sudah bisa buka bisnis kuliner, punya modal 100 juta sudah bisa buka, punya modal 1 miliar juga sudah bisa buka gitu. Jadi tergantung dari segi orang siapapun dia, kalau memang mau mulai usaha bisnis kuliner, mereka pasti akan mulai. Jadi pasti akan banyak dorongan orang itu ingin mencoba dibandingkan dengan bisnis lainnya yang mungkin pabrikan ataupun jasa dan lain-lainnya. Dan ini kan orang siapapun bisa buka, makanya bisnis kuliner itu tanpa hentinya dibuka terus. Yes. Tapi banyak juga
persenannya yang gagal terus. Yes. Gitu loh. Berapa persen yang gagal? Kalau setahu saya di Kota Medan ataupun saya melihat secara umum ya, yang memulai bisnis kuliner itu dari 100%, mungkin let's say 1.000 pengusaha di tahun 2020 nih, 90% itu adalah pengusaha pemula di bisnis di bidang kuliner. Tapi mungkin dia adalah seorang yang top di bidangnya. Yes. Mungkin di bidang pengangkutan, bidang jasa, bidang dan lain-lain ya gitu ya. Tapi ketika dia punya duit ekstra lebih, mungkin dia ingin masuk ke dunia kuliner. Yes. Dia dengan membuat cash flow sedikit, menyediakan cash sedikit, mencari teman, mungkin kolaborasi, bukalah satu stand, bukalah satu kafe, bukalah satu resto kecil. Jadi bisnis kuliner itu 90% dari 100% itu adalah pengusaha baru. Oke, so tingkat fail-nya berapa persen? Kalau Menurut dari 90% di lapangan, saya rasa lebih dari 50% itu fail. Oke, so ini menarik sekali ya, para Tribuners. Artinya bisnis kuliner ini walaupun sesuatu bisnis yang sangat menarik, kita bisa melihat bahwa F&B ini adalah kebutuhan kita sehari-hari ya. Namun karena tidak mengetahui resiko kegagalan itu juga persentasenya sangat tinggi sekali. Nah, ini strateginya apa, Pak? Supaya bisa menjadi sebuah pertimbangan, sebuah evaluasi bagi yang ingin memasuki bisnis kuliner sehingga tingkat risiko terhadap kegagalan itu menjadi sedikit dan keberhasilan menjadi lebih tinggi. Ya. Faktor-faktor sukses seperti apa saja? Saya rasa sih sekarang yang Bapak alami ya, yang kita alami real, dan saya rasa saya bisa ceritakan kepada teman-teman di sini bahwa kalau kita kotakin satu bisnis itu lebih benar. Arti kata kita kotakin, arti kata ketika kita bilang jika kita habis berapa kita tutup. Yes. Jika kita ada dapat, budget seperti itu. Iya, ada range-nya. Tapi kan ini unik ini Pak kan, kalau kita yakin bahwa produk kita akan sukses, ya kerugian itu kita boleh anggap sebagai investasi. Iya, tapi banyak belum ready karena kembali lagi ketika kita ngomong usaha kuliner, bisnis UMKM yang mungkin mereka mulai dengan 10 juta, 20 juta, mungkin tidak ada punya 20 juta berikutnya, sehingga itu menjadi kegagalan yang bisa terjadi karena cash flow-nya nggak cukup, waktunya belum sampai untuk sukses, dan dia sudah mesti berhenti, gitu loh. Ini menarik sekali. So, langsung ke key success factor yang mungkin dalam tempo dekat itu bisa generate uang. Itu strateginya harus bagaimana? Oke, kalau salah satu di bisnis kuliner yang mungkin langsung bisa generate uang itu adalah bisnis keringnya F&B. Kering? Bisnis kering, yaitu misalnya kue kering, keripik kering, dendeng kering. Jadi hal-hal yang bersifat kering ini akan menjadi sesuatu yang bisa kamu simpan dan bisa kamu jual. Sehingga dia bisa mempunyai waktu jangka shelf life yang lebih panjang. Nah, itu bisa kamu tawarkan kacang, ya kan, kamu oseng kacang sendiri, punya bumbu sendiri, kamu bisa jual dan kamu bisa bilang, oh nggak mau jual dulu lah, saya mau santai karena saya lagi sibuk dipanggil sama Pak Sianit untuk ketemu gitu loh. Saya ngobrol, jadi saya nggak sempat jualan hari ini dan itu masih bisa. Tapi kalau yang basah seperti mie ayam, yang panas seperti merek-merek instan noodle yang dijual dengan warung gitu dan segala macam. Saya rasa itu butuh atensi yang tinggi. Butuh benar-benar kita jaga kebersihannya, servisnya, produknya. Wah, itu benar-benar ribet 24 jam pokoknya. Ini menarik. Sahabat Tribuners, ya. Kunci sukses pertama supaya bisa generate uang yaitu pilihlah food and beverage, food ya, bisnis makanan yang kering ya, resikonya lebih rendah daripada yang basah karena penanganannya sangat banyak sekali. Nah, tentunya ini adalah step awal. Next step, ya banyak orang yang kepengen seperti Pak Indra memiliki 40 jenis usaha di bidang kuliner. Tentunya ada yang basah. Iya, pasti. How to manage? Pasti. Bagaimana manage ini semua? Karena kan UMKM kan harus naik kelas. Iya, sudah betul. Bisa yang manajemen yang kering, kemudian bagaimana menangani kuliner yang lebih kompleks. Silakan Pak Indra, saya rasa yang di success story-nya. Kuliner itu yang paling simpel itu jangan rakus. Jadi di bidang kuliner itu banyak yang rakus, arti kata satu resto kecil jualan 100 macam menu. Lu ada apa, lu mau gua ada. Iya. Jadi saya pikir itu adalah hal yang wajib kita hindari. Jadi bisnis kuliner itu adalah bisnis unik, bisnis kuliner itu adalah bisnis taste, bisnis kuliner itu adalah bisnis service di mana one product will be excellence. You cannot have
100 product to be excellence gitu loh. Satu aja udah Satu cukup gitu loh. Saya rasa kalau orang cuma fokus satu tapi turunannya ntar ada temennya, it's okay. Masalahnya adalah ketika kita melihat bahwa banyak rumah makan, banyak kafe baru mulai tiba-tiba sudah punya 100 menu. Oke. Dan mengandalkan ntar kita lihat dapurnya cuma 2 orang gitu loh. Dan itu sangat luar biasa, banyak terjadi error-error dan kegagalan yang bakal timbul. Jadi saya harapin teman-teman itu benar-benar mengukur tingkat SDM-nya, benar-benar mengukur apa yang hanya perlu dijual, dan juga jangan sembarang sembrono tambah menu terus. Luar biasa. Jadi sehingga kalau enggak kita jadinya takabur, semuanya mau gitu. Dan rakus gitu loh. Yes. Step 1, pilih yang kering supaya bisa survive. Diprioritaskan. Step 2 adalah fokus terhadap core competence dari SDM dan sebagainya. Nah, Pak Indra, idealnya menentukan margin berapa persen sebenarnya yang rasional supaya bisa generally untuk bisnis kuliner ini penting. Jadi kalau teman-teman Tribuners di sini belajar di hukum lapangan ataupun mendengarkan dari orang tua. Katanya kalian akan mendapatkan 100%. Jadi jual 50.000 itu 25.000 itu masuk kantong. Ataupun 50%. Saya jamin 2020 itu tidak ada lagi. Saya jamin benar itu bahkan sudah tidak terjadi sejak mungkin 2000-an gitu loh. Jadi kalau kalian dibilang bahwa kalian akan mendapatkan 50% dari setiap penjualan kalian itu salah. Profit bersih itu sekarang itu berkisar hanya sekitar 10-20%. Profit benar-benar bersih. Jadi bahkan di luar negeri itu profit bersih itu 5%, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kuliner ini adalah business passion, tapi jangka panjang, dan mesti benar-benar kita jaga. Enggak melulu kita cuma lemparin, kita keluarin, habis itu kita hentikan. Enggak bisa, Pak. Jadi ini adalah bisnis yang resikonya cukup besar, dan bisnis yang perlu atensi sangat tinggi karena berhubungan dengan non-robot, berhubungan dengan manusia. Jadi kalian mesti benar-benar khawatir, apakah benar-benar kalian perlu nggak masuk ke dunia kuliner ini? Karena marginnya sekarang sudah di bawah 20%. Gitu. Itu profit bersihnya. Walaupun kalau memiliki tingkat keunikan yang bagus, taste-nya bagus sekali. Ya segala sesuatu itu ketika kita bilang kita bisa jual keripik murah dengan kita jual harga mahal, tapi tentu marketing cost-nya pasti mahal. Nggak mungkin kita bisa bohong bahwa kita jual modal yang 10.000 keripik, tapi kita mau jual 100.000 tanpa modal marketing. Siapa yang mau beli, Pak? Jadi mungkin marketingnya kita butuh biaya 50.000, Pak. Mungkin halo-halo langsung cari ajak teman-teman. Iya, tapi betul. Sekarang kan udah zaman digital, pasti ada strategi. Kembali lagi costing. Pak, itu semuanya costing dan budget, Pak. Jadi hal yang murah kita mau jual mahal, marketingnya pasti mahal. Luar biasa. Produk, fokus, core competence, kemudian rasional harga, sekarang around 50 to 20%, ya, itu yang bagus. 15 to 20% itu udah bagus sekali, Pak. How to branding? Bagaimana memperkenalkan? Yang paling efektif, katakanlah, hari ini ada satu orang yang kepengen buka bisnis kuliner. Bisa nggak dalam tempo seminggu itu sudah ramai dibicarakan dan sebagainya? Bisa banget, Pak. Ini bisa banget, menarik, Pak. Ini. Ada case tadi yang Bapak bangun sebelumnya? Iya, Pak. Jadi itu atau minta orang banyak, biasanya kan sebelumnya minta banyak orang antri dulu supaya terkesan ramai. Betul, sekarang ada masih terjadi seperti ini di zamannya digital? Sangat Pak. Jadi cara kita brand itu mungkin saya melihatnya sih hype branding ya Pak. Branding. Saya nggak merasa itu adalah branding pada umumnya. Tapi ada sesuatu hal yang kita ceritakan itu adalah hype branding. Hype branding itu adalah sesuatu yang kita desak, sesuatu yang kita paksa, sesuatu yang kita persepsikan kepada masyarakat sehingga terjadi pembelian ataupun sehingga terjadi kehebohan. Jadi kalau kita memang benar-benar mau hype branding ya silakan. Tapi saya tetap sarankan kepada teman-teman semuanya itu adalah kerapian branding kalian. Tidak disarankan hanya hype branding karena hype branding itu hanya sebentar saja dan kamu tidak akan punya tenaga untuk melakukan hyping terus. Ibaratnya Cost-nya tinggi, capeknya benar-benar tinggi, kreatifnya benar-benar tinggi. Seperti apa contoh hype branding yang pernah dilakukan? Seperti contoh apa ya, antrian panjang.
Itu cost. Itu cost biaya. Itu pastinya pemanggilan kepada teman-teman supaya antrean palsunya terjadi. Dibayar per individu. Dibayar per individu. Dan memang itu cost biaya yang cukup tinggi dan juga mesti mengatur kan. Ibaratnya sudah mengatur aktor di lapangan gitu loh. Jadi itu terjadi dan itu benar-benar ada dan memang mungkin sudah mulai lumrah ya, biasa dilakukan di beberapa lokasi, di beberapa tempat. Tapi di satu sisi ya kembali lagi ini kan tidak bisa dilakukan terus-menerus. Oke. Cost yang tinggi akan menyebabkan margin semakin rendah dan operational cost semakin tinggi, biasanya akan membuat perusahaan menjadi sedikit tertekan ya. Kalau dipertahankan lama dan tidak terjadi penjualan yang bagus, bisa menyebabkan company itu menjadi bleeding dan akhirnya high brandingnya turun, akhirnya tidak sesuai dengan penjualan, akhirnya tutup. Ya, itu yang terjadi. Nah, ini yang menarik. Pak Indra, untuk kerapian tadi yang Bapak sampaikan, apa yang harus dilakukan? Kerapian itu sebenarnya sangat simple. Yaitu kerapian itu sama dengan disiplin gitu loh. Contoh terakhir itu aku ada buka yang namanya dominico.id, Dominico Beverages and Snacks Shop gitu loh. Jadi buat orang yang pingin datang nongkrong sama nge-snack. Itu offline atau offline dan juga tentunya available di online juga. Jadi itu aku melakukan kerapian branding yang benar-benar serius. Arti kata disiplin aja. Yang penting apa yang mesti kita tonjolin dan habis itu kita memberikan kenyamanan tingkat tinggi kepada pengunjung kita ataupun pembeli kita dan produk yang bagus. Menu saya cuma sekitar 20, 15, 20. Jadi itu yang paling penting. Definisi dari rapi itu dari segi tata letak atau dari segi how to communication? Dari segi benar-benar bahwa satu tempat itu bisa memberikan semaksimum apa saja. Dan dari segi misalnya Instagram brandingnya itu hanya menonjolin satu sisi sehingga tidak terjadi ragam feed, ragam postingan yang orang bingung ini tempatnya apa gitu. Kembali lagi yang poin kedua, fokus ya. Fokus. Apa yang kita jual, core kompetensi kita yang paling best seller itu apa, itu yang ditonjolkan. Iya, kebetulan di Dominico itu produk kita sudah cukup oke. Dan habis itu produk apa? Kita minuman dan juga snack-snack kecil gitu. Jadi orang yang penting datang nyaman. Kita menjual kenyamanan kepada orang-orang yang mungkin post pandemi atau lagi benar-benar pingin nongkrong tapi benar-benar social distancing, kita benar-benar melayani itu dan kita di outdoor, jadi dibandingkan protokol dengan protokol kesehatan. Jadi benar-benar memberikan kenyamanan high quality kepada mereka, habis itu dibarengi dengan produk kualitas yang cocok dengan masyarakat pada umumnya, harganya yang cocok di dompet, rational price ya. Rational price yang cocok. Jadi itu menjadi melihat itu poin tiga itu menjadi brandingnya kita rapi-rapikan terus. Menarik sekali. Nah, branding tentunya sekarang kan pandemi COVID dan mudah-mudahan dalam tempo secepatnya kita akan dapat teratasi dengan vaksin yang dikabarkan akan datang secepatnya ya. Nah, dari faktor digital, media apa yang paling powerful saat ini? Sosial media sama apa media yang paling, apakah marketplace dan sosial media ini how to use it? Saya rasa setiap produk itu punya. Untuk UMKM ya, tentunya ya kita bicara UMKM karena kita menyadari bahwa masih banyak yang terbatas secara finansial, namun perlu hasil yang efektif. Maksimal. Saya pikir kembali lagi kalau kita sudah visibility study produk kita tahu target market kita, maka kita akan memilih platform kita. Karena bukan platform yang memilih kita, tapi kita yang memilih platform dengan produknya kita. Karena nggak mungkin kita punya produk yang untuk orang tua, tapi kita pilihnya platformnya TikTok misalnya. Gitu. Nggak cocok gitu. Jadi produk sama platform itu sebenarnya ada kaitannya sangat erat. Jadi tentunya kalau kita tahu bahwa misalnya di daerah sekitaran di sini mungkin salah satunya yang kuat itu Instagram. Gitu. Dan kalau kita memang share ke teman-teman yang 20 sampai 30 40 tahun maksimal, Instagram mungkin tempatnya. 40 sampai 50 yang mungkin bisnis setnya sudah lebih stabil, Facebook mungkin tempatnya. Ada segmentasi demografi ya. Jangan pilih feeling, tapi lihatlah produk Anda, target market Anda, barusan pilih platformnya. Karena setiap platform itu pasti sudah punya pembacanya masing-masing, sudah punya ikannya. Jadi tinggal kita pancing aja gitu loh. Tapi kalau kita yang memilih dan merasa pingin berbeda dengan lainnya, saya rasa itu biasanya ikannya melihat
umpannya beda banget gitu loh. Dia nggak akan makan, nggak akan beli juga. Ikan paus nampak umpannya kecil, ketawa ikan paus. Ketawa, dia pun nggak merasa, dia lewat aja gitu loh. Jadi benar-benar ada hal-hal tertentu di mana platform itu mesti kita benar-benar tahu juga, sehingga produk itu cocok nggak di platform itu. Bisa nggak produk saya itu menjadi multiple platform? Bisa nggak produk saya itu hanya ada di platformnya ini gitu. Yang paling sering digunakan, saran untuk UMKM, untuk pemula yang kepengen sukses di kuliner, platform apa yang the best? Saya rasa di Indonesia salah satu platform the best itu tetap Instagram. Instagram ya? Iya, salah satu yang the best ya. Insta Story, bisa video singkat maupun panjang, dan kemudian isi flyer feed. Saya rasa dia secara umum lebih cocok kepada semuanya. Kenapa? Karena segmen marketnya itu di antara umur 20 sampai 40, Pak. Di mana orang aktif menghasilkan duit, di mana orang bisa aktif membelanja juga. Tapi kalau di segmen yang di bawah itu, ataupun di umur bawah, ataupun segmen yang di umur atas ini, kan less shopping, Pak. Yes. Jadi, bukan produktif. Bukan produktif shoppers. Daya gitu belinya nggak ada. Daya belinya ada, tapi pilih-pilih, Pak. Mungkin pilih-pilih. Nah, kalau di sini, ini ada banyak yang 20-40 ini belinya kelebihan, Pak. Jadi, dia udah beli, aku seharusnya beli pita ini. Seharusnya 1 roll, datangnya kok 1 meter doang ya. Udahlah, nggak apa-apa, yang penting beli. Tapi harganya murah, yang penting gitu. Pernah nggak Pak Indra mengalami hal, segala cara udah dilakukan untuk melaksanakan bisnis kuliner ini menjadi sukses, ternyata nggak naik-naik penjualan? Pernah hal ini terjadi? Pernah dong, Pak. Pasti pernah banget. Boleh berikan contoh? Atau mungkin pengalaman, supaya nanti teman-teman, sahabat bisnis, para tribuners, bisa antisipasi sehingga rasio sukses itu bisa lebih baik lagi. Ketika kita ngomongin yang beginian, biasanya sih kebanyakan di dunia offline, Pak. Oke. Jadi di dunia offline, ketika kita memilih lokasi yang kurang tepat, jadi apapun yang kita lakukan biasanya sih susah, Pak. Karena apalagi kita benar-benar mengharapin orang yang lewat untuk beli dan segala macam. Ibaratnya kalau kita berjualan di depan sekolah, tapi sekolahnya tidak buka 1 tahun, ya udah gitu, gagal gitu loh. Jadi itu yang benar-benar terjadi di saya juga, dan ya kembali lagi seperti daerah Dr. Mansur, saya jualan kebab. Yes. Itu ternyata liburannya banyak, Pak, di situ. 3-4 bulan itu liburan. Jadi di antara 12 hanya 8 bulan aktif gitu. Sedangkan mungkin kita pada masuk itu di bulan-bulan akhir tahun, di mana mereka sudah semuanya liburan. Ya kalau kita jualan sehingga ya 4 bulan pertama kok kelihatannya sepi ya, karena kosnya tinggi. Dan kalau bagi UMKM yang jualan lontong, jualan nasi, tiba-tiba 4 bulan pertama hadir di bulan 11, udah nggak sanggup di bulan 2 tutup, padahal bulan 3-nya aktif kembali. Gitu loh. Nah, hal ini benar-benar terjadi pada saya, dan benar-benar mesti kita tahu ya, di dunia offline itu masih banyak resiko-resiko yang mesti kita pelajari. So, rekomendasi Pak Indra untuk supaya menghindari resiko ini, pilihlah tempat yang bisa keramaian. Saya rasa pilihlah customer-nya yang rutin seperti itu. Saya rasa pilihlah tempat yang jangan over budget untuk usaha kita. Karena banyak tempat yang sudah kita over price untuk sewa ataupun over price untuk kita beli. Jadi kita mesti benar-benar mencari, ibaratnya kalau kita melihat gini, Pak. Kalau di jalan A kita melihat ada gedung, tapi kita lihat di sebelah 2 gedungnya ada warung. Oke. Sebenarnya sewa gedungnya mahal kan, Pak, kan? Tapi sewa warungnya kan murah. Kenapa kita nggak sewa warung aja untuk memulai? Supaya food cost-nya juga bisa lebih. Food cost-nya juga kita bisa jualan kepada competitiveness. Tapi kan banyak orang yang mungkin egonya tinggi sehingga dia datang. Mungkin saya mau mendingan jualannya prestisnya aku dijualan di bawah gedung ini aja lah. Itu padahal kalau sebelah gedung di warungnya sewanya sebulan cuma 300.000, Pak. Kalau di dalam gedung sewanya 1 bulan 30 juta, Pak. Jadi bedanya sudah terlalu jauh untuk kita benar-benar memberikan ego kita untuk dijalankan. Oke, ini menarik sekali. Berarti costing itu harus diperhatikan. Saya setuju sekali. Di dalam bisnis itu aspek finansial, produk, kemudian branding, kemudian how to deliver deliver produk foods and beverage kita. Nah, di akhir-akhir ini ada satu fenomena di mana perusahaan-perusahaan digital yang besar, startup yang luar biasa sekali, membuka kolaborasi dan invest di cloud kitchen. Itu impact-nya ke yang kecil itu bagaimana? Sehingga cloud kitchen dengan efisiensi, dengan kitchen bersama, ya bahkan ada beberapa brand yang terkenal itu dikumpulin di kitchen besar bersama, yang dengan cost yang begitu efisiensi.
bagaimana strategi UMKM bisa supaya tidak berbenturan dengan, supaya sama-sama itu bisa berkembang dan bisa melakukan bisnis kuliner dengan sukses? Cloud Kitchen itu saya rasa sedikit oversell ya Pak ya. Oversell kata. Kalau di luar negeri, di New York, it's okay. Cloud Kitchen itu kenapa diperlukan? Karena sewa per meter di situ mungkin ratusan juta setiap bulannya Pak. Per meter mungkin 30-an juta, 50 juta. Kalau sewa di Medan itu per meternya masih puluhan ribu Pak. Dan lapangan sepak bola masih banyak. Jadi masih banyak ruang kita untuk menyewa dan sebenarnya harganya jauh lebih murah. Cloud Kitchen itu akan super sukses kalau benar-benar bisa membina UMKM dari zero to hero. Masalahnya adalah ketika kita... Ini bukan kompetisi ya? Bukan. Harusnya menjadi collaboration. Collaboration sehingga para teman-teman yang ada di sini, pembaca-pembaca ataupun pendengar yang ada di sini itu yang tidak ngerti zero tapi pingin jualan. Sudah diajarkan dari A sampai hero. Minimum dia bisa sustainable, minimum dia bisa sukses, minimum dia bisa dapat gajian dari situ. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita bilang Cloud Kitchen hanya untuk memberikan market kepada brand-brand besar sehingga mereka bisa hadir di beberapa tempat, itu juga nggak benar Pak. Karena kenapa? Brand-brand besar kemungkinan tidak bisa hadir juga di banyak Cloud Kitchen karena mungkin di pinggiran Cloud Kitchen di bawah ada satu. Brand besar nggak bisa jualan Pak di situ. Jadi dia tetap butuh brand kecil. Cloud Kitchen itu akan sukses kalau A to Z-nya sudah di take care. Arti kata ketika kamu masuk, kamu nggak ngerti A, sudah ada orangnya. Kamu nggak ngerti B, sudah ada orangnya. Kamu nggak ngerti C, sudah ada orangnya. Kamu nggak ngerti marketing, sudah ada orangnya. Kamu nggak ngerti apapun di dunia kamu di bidang F&B, sudah ada master role-nya di situ. Tapi kalau Cloud Kitchen hanya demi jualan, sales only, kerakusan itu terjadi, maka Cloud Kitchen ini sebenarnya konsepnya kabur-kabur wae gitu. Kalau menurut masih hangat-hangatnya, masih hangat-hangat dong, tapi belum final. Impact-nya masih belum perjalanan final. Jauh karena startup besar di Indonesia itu luar biasa investasi di Cloud Kitchen ini dan sampai kolaborasi sampai bisa jual secara online, bisa akses banyak sekali calon customer itu luar biasa sekali. Nah, Pak Indra, menjalankan 40 perusahaan kan tidak mudah seperti yang kita menjalankan hanya ngomong seperti itu ya. Bagaimana? How to control? Punya tim lah ya Pak, seperti catur lah ya Pak ya. Saya rasa saya 40% juga bukan semuanya punya sendiri, tapi saya kan bantuin brand orang. Yang directly Bapak in charge itu berapa? Yang directly saya in charge itu keseharian itu mungkin ada sekitar 4 Pak. 4 gitu. Sisanya itu aku benar-benar like profesional basis, kadang-kadang branding doang, kadang-kadang marketing doang, kadang-kadang ngurusin know-how-nya doang gitu. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dan biasanya jangka waktu 3 tahun, 5 tahun. Tapi basically sih kuliner ini banyak yang benar-benar karena entry level-nya sangat mudah, tapi banyak yang tidak taunya banyak gitu loh. Jadi mereka itu butuh benar-benar mentor, butuh benar-benar teman, butuh benar-benar satu orang coach seperti Pak Sianian untuk membantu. Seperti Pak Indra juga di bidang kuliner. Aku sebenarnya lebih ke arah friendship ya kepada mereka dan juga akhirnya menjadi klien. Dan saya pikir ini sesuatu yang benar-benar penting untuk para teman-teman ketahui bahwa kuliner itu butuh passion yang cukup tinggi sehingga kamu benar-benar bisa menjalankan untuk jangka panjang. Tapi kalau kamu datang ke kuliner hanya untuk demi kerakusan, saya rasa biasanya gagal gitu. Tapi kalau demi gajian itu lewat. Demi cuman gajian, misalnya kalau kita bergaji 2 juta setiap bulan, 3 juta setiap bulan, kalau kita buka bisnis kuliner, mungkin kita bisa dapat gaji 3-5 juta. Iya, tapi kamu mesti jalani dengan sepenuh hati juga ya. Gitu. Tapi kalau untuk benar-benar sukses itu butuh banyak effort yang lain-lain lagi. Bagaimana Pak Indra bisa mengatur dan memanage yang tingkat kesulitan saya pikir adalah salah satu ya, mungkin masih banyak nanti Pak Indra bisa sharing, adalah kokinya. Kalau koki biasanya udah sangat pintar, dia ingin bisnis sendiri. Bagaimana? Membuat kolaborasi supaya koki yang sudah senior itu bisa bersama. Gak mungkin kan semua bos itu masak sendiri. Dan kemudian bagaimana mempertahankan mereka. Kalau mereka sempat pindah ke kompetitor, taste-nya pasti udah lain. How to solve this problem? So far sih semuanya masalah koki itu pasti akan terjadi terus-menerus, tapi kembali lagi itu adalah relationship kita terhadap tim kita itu gimana dan segala macam. Tentunya mereka ingin mengisi ruang kosongnya, apakah dari segi dompet, apakah dari segi keluarga dan segala macam. Kalau kita udah penuhin semuanya, tapi kalau mereka masih galau dan rakus, pasti mereka pasti mereka cabut gitu. Kita tidak bisa menghadang yang begituan. Tapi saya pikir tapi setelah
mereka pindah ke tempat lain, taste-nya pasti akan sedikit berbeda. Nah, bahkan ada yang berbeda jauh sehingga menyebabkan resto atau F&B rumah makan ini menjadi tutup karena tidak ada tamu. How to solve? Kembali lagi Pak. Preparation makanya, untuk bisa bagaimana supaya apakah bisa disistemkan? Bisa banget. Jadi makanya ketika kita bilang kalau untuk lewat gajian, saya bilang semua orang bisa jualan. Yes. Tapi kalau untuk menjadi seorang restoranpreneur ataupun UMKM-preneur yang banyak cabang segala macam, itu butuh keahlian yang lebih lagi atau pengetahuan yang lebih lanjut lagi. Salah satu cara untuk mengatasi koki yang ibaratnya nggak bisa bekerja sama, itu salah satunya adalah central kitchen, Pak. Central kitchen. Jadi arti kata central kitchen ini yang membuat bumbu, yang membuat detail semua. Jadi di situ ada senior sama ada junior. Jadi junior tetap akan menyerap info senior. Jadi kalau di saling mendukung. Saling mendukung. Jadi ketika dari keluar dari situ, mungkin yang kita ambil itu hanya paste-nya ataupun bumbunya doang. Jadi makanya kalau kita punya central kitchen yang tepat, karena pasti hasilnya untuk masak-masak lebih tepat gitu loh. Kalau enggak kita harapin cuma satu chef aja, dan kalau kita sudah punya central kitchen kita nggak harapin satu chef, tapi chefnya juga mengajarin kepada teman-teman yang ada di sana. Luar biasa, kita dapat insight yang betul-betul dalam hari ini, yaitu cost harus diperhatikan, margin juga more or less itu 20%, harus fokus kepada core competence, dan kemudian berjiwa untuk melayani masa depan bisnis kuliner khususnya di Medan dan Sumatera Utara. Seperti apa Bapak melihat? Apakah trennya ke individual, ke chain atau franchise, atau ke mungkin ada model lain yang lebih dahsyat lagi ke depan? Saya rasa di Medan itu tetap kita akan sangat kuat untuk menikmati makanan. Arti kata mulut kita ini tajam. Kita ini tajam. Jadi produk yang surganya kuliner. Makanya dari dulu itu kuliner Medan itu hadir demi membuat kota Medan menjadi kota kuliner Indonesia. Jadi saya pikir itu yang akan sukses di Medan itu adalah orang yang benar-benar produknya bagus. Dan kalau memang bisa kita ke depannya less service is better. Karena kita terlalu gayanya Asian banget. Kalau kita yang di bagian service center, moga-moga kita bisa lebih agak kebulean, yaitu less service, datang, pesan, bayar, fast food ya, ntar dikirimin. Dia more or less ke fast foodnya, tapi dalam berarti semi fast food gitu. Tapi service-nya tetap ada, cuman sampai di meja, tapi tidak sampai sudah mesti di service dari awal sampai akhir. Tapi mereka datang ke depan bar ataupun beli langsung di tempat. Yang paling hot saat ini, Pak Indra, yang paling hot dan menguntungkan saat ini, supaya nanti para Tribuners bisa mengetahui bisnis kuliner yang di kategori apa? Snack, Pak. Snack ya. Wah, ini para Tribuners ya, ingat ya, catat, bisnis snack adalah bisnis yang lagi-lagi hot saat ini. Kenapa? Karena mungkin sebagai closing statement untuk sahabat Tribuners, supaya ada insight yang mereka dapat hari ini tentang strategi sukses. Snack, kenapa Pak? Snack di tahun 2020 itu adalah kebutuhan ketika semua orang sudah di dalam rumah, kebutuhannya ngemil gitu loh. Dan juga snack itu adalah salah satu jualan yang bisa kamu lakukan dari dalam kota ataupun keluar kota. Tapi mudah ditiru kan Pak? Tergantung dari resepnya Pak. Kembali lagi, yang masak kuitian dan nasi goreng banyak, tapi tidak mudah ditiru di mana-mana. Jadi saya pikir snack itu adalah snack Medan, kalau benar-benar dibagusin itu akan menjadi sesuatu yang super luar biasa untuk teman-teman di kota lain menikmatinya. Jadi mungkin kalian sebagai Tribuners bisa mencoba snack dari orang tua, snack dari zaman dahulu, snack dari yang mesti dibuat untuk anak muda, itu bisa. Ini sepertinya perlu ada sesi khusus lagi bersama Pak Indra atau tim tentang snack-snack yang paling digemari dan bestseller saat ini di kota Medan dan Sumatera Utara. Terima kasih Pak Indra sudah berkenan untuk sharing strategi bagaimana membangun sukses bisnis kuliner sampai bisa memiliki 40 bisnis kuliner. Dan kepada Tribuners, semoga yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.